Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Delis Mas Sunadi. Kaitannya tentang analisis butir soal dengan program Itemen. Ya. Jadi nanti ada beberapa video. Bagian pertama, bagian ini penjelasan tentang programnya. Kemudian ada bagian kedua, ketiga, dan keempat terakhir interpretasi data. Oke. Kita kenalan dulu dengan instrumen terstandar gitu ya. Jadi sebelum melakukan penelitian biasanya untuk memperoleh data itu kan perlu instrumen, bisa instrumen pengukuran, menggunakan angket, menggunakan tes, ya, dan banyak sekali gitu ya. Tergantung data yang mau kita ambil seperti apa, yang mau kita ukur dari lapangan seperti apa. Oke, instrumen yang standar paling tidak itu melewati beberapa tahapan pembuatan instrumen, ya, mulai dari membuat instrumen, jadi mengembangkan instrumen, mulai dari definisinya, ya, ada definisi konseptual, terus operasional, terus penyajian kisi-kisi, ya, ada indikator, ada aspek gitu ya, terus muncul butirnya, ya, kisi-kisi. Nah itu kalau sudah tertulis seperti itu, sudah ditulis, kemudian divalidasi oleh ahli dulu, ya, gitu. Setelah divalidasi ahli, lolos dari validasi ahli, kemudian bisa diuji coba ke lapangan. Terus hasil dari uji coba ke lapangan ini nanti bisa untuk dianalisis butir soal di sini. Nah, itu setelah analisis butir soal selesai, kita seleksi menurut ada, kalau klasik ya, ada daya pembeda, ada tingkat kesukaran gitu ya. Ini untuk yang tes kemampuan kognitif gitu. Terus kemudian kita bisa uji lapangan lagi, diterapkan di lapangan lagi, terus kemudian kita ke validitas konstruk gitu ya. Jadi ini menggunakan biasanya confirmatory factor analysis dengan program tertentu, bisa menggunakan SPSS, Liserel maupun Amos atau lain sebagainya gitu ya. Jadi posisi kita untuk yang program Itemen itu analisis butir soal di sini. Itu analisis butir soal. Oke, lanjut. Nah, untuk teori pengukuran itu kan ada dua aliran ya. Ada teori tes klasik, classical test theory, CTT ya. Kemudian ada teori respon item atau item respon teori IRT. Ini yang teori tes modern gitu ya. Jadi untuk Itemen ini itu arahnya ke teori tes klasik gitu. Apa perbedaan teori tes klasik modern, ya silakan dicari referensi sendiri. Tapi yang paling menonjol ini katanya parameter. Kalau tes modern ini parameternya menggunakan parameter tertentu, ada istilah fit, good fit gitu ya. Nah, kalau yang lama itu masih menggunakan ya daya pembeda, terus ada tingkat kesukaran. Jadi untuk hitungannya itu masih hitungan sederhana. Tetapi kalau yang modern itu hitungannya sudah kompleks gitu. Tapi yang sekarang digunakan itu nanti ya tergantung tujuan sih. Kalau seperti ujian nasional yang terakhir itu yang menggunakan pembobotan dalam setiap soal yang sukar itu akan bobotnya lebih tinggi daripada yang mudah. Nah ini arahnya ke modern. Tentunya kalau modern itu perlu data yang sangat besar sekali. Nah silahkan dipelajari lebih lanjut. Tapi ada dua kubu nih. Sekarang posisinya Itemen itu untuk teori tes klasik gitu. Oke, sekarang program Itemen ya. Program Itemen ini sudah ada penyedianya ya. Silahkan diakses gitu. Ya, ini bukan promosi, tapi kalau ingin belajar lebih lanjut lagi dengan Itemen, nah di situ ada. Tentunya dengan program yang sekarang itu lebih canggih, lebih mudah dibaca, tampilannya lebih bagus, terus kemudian juga tentunya berbayar, ada lisensinya gitu ya. Oke, ini versi program Itemen. Program Itemen 3 itu yang masih gelap-gelapan di bagian kiri. Kemudian Itemen 4 sekian, ya ini yang sebelah kanan. Tentunya ini nanti inputannya hampir sama ya. Bisa jadi sama, tetapi nanti luarannya yang berbeda. Walaupun luaran versi 4 itu juga ada tipe luaran versi 3, tapi versi 4 lebih mudah dibaca. Versi 3 juga mudah dibaca, tetapi sedikit nanti hasilnya, tidak sebanyak versi 4. Nah untuk versi 3 ini masih gratis. Versi 4 silahkan dicari, biasanya ketemu demo ya, demo only ini tulisannya. Nah ini ada keterbatasan
item analisisnya. Jadi ada 50 butir dan 50 responden. Lebih dari itu harus dengan lisensi gitu ya. Tentunya lisensi berbayar. Oke, nah ini program Athematica, input filenya, output filenya seperti ini ya. Jadi itu pengenalan program Atheman saya kira ya. Jadi untuk selanjutnya bagian 2, 3, dan 4 nanti menggunakan versi Athematica gitu ya. Oke, ini luaran versi 4 seperti ini. Nanti bentuknya akan semenarik ini gitu ya. Jadi ini data inputnya, ada 2 input data atau menggunakan 1 input data juga boleh ya. Ini data inputnya. Terus kemudian ini hasil output skornya gitu ya. Dan ini hasil output seperti Atheman titik 3 gitu ya, versi lama. Terus kemudian ini yang hasil yang saya katakan bahwa tampilannya akan lebih bagus gitu ya, mudah dibaca ini ya. Jadi seperti punya sampel di sini teman versi 4 gitu ya. Tapi ini sayanya limited to 50 item dan 50 respondennya gitu ya. Itu terus di sini bisa dibaca ya. Nah, tampilannya akan lebih bagus lagi. Setiap itemnya juga nanti akan kelihatan ini lebih bagus. Ya, itu ini untuk versi 4. Nah, ini versi 4. Langsung keluarannya dalam Microsoft Word ya. Jadi lihat soalnya itu. Ini by itemnya. Nah, ini by item ada sama ya, ada p value, ada apa ini? RPPs, min. Ya, ini sama. Tapi ini ada muncul ininya nanti. Apa grafiknya nih. Harapannya ini meningkat. Kalau meningkat ini akan lebih bagus lagi. Jadi awalnya rendah terus akhirnya tinggi, ini akan lebih bagus untuk efektivitas distraktor. Itu saya kira untuk penjelasan Atheman ya, sekilas untuk yang di awal untuk perkenalan gitu ya. Silahkan dilanjutkan ke bagian 2, 3, dan 4 seterusnya. Oke, terima kasih.